Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Hidayah, NPM 1903050176. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait pembelajaran cooperative learning. Jadi, apa sih model pembelajaran cooperative learning itu? Cooperative learning merupakan suatu model pembelajaran yang mana peserta didik belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja sama dan membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran, saling mendiskusi dan berargumentasi untuk mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-masing. Jadi, pembelajaran cooperative learning itu adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk kerjasama, saling membantu mengkonstruksi konsep dan menyesuaikan persoalan. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama pembelajaran secara tim, yang kedua didasarkan pada manajemen kooperatif, yang ketiga kemauan bekerja sama, dan yang keempat keterampilan bekerja sama. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam cooperative learning, yaitu yang pertama saling ketergantungan positif. Pada unsur ini pembelajaran kooperatif ada yang bertanggung jawab kelompok. Yang pertama mempelajari bahan yang ditugaskan kepada kelompok, dan yang kedua menjamin semua anggota kelompok secara individu untuk mempelajari bahan yang ditugaskan tersebut. Yang kedua ada tanggung jawab perseorangan. Jadi, keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggotanya. Maka setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Yang ketiga yaitu ada tatap muka, dan yang keempat ada komunikasi antar anggota. Jadi, guru itu harus berusaha agar peserta didik dapat saling berdiskusi dan saling bekerja sama. Yang kelima ada evaluasi proses kelompok. Seorang guru harus berusaha memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk merefleksikan hasil kerja kelompoknya sebagai bahan evaluasi seberapa besar tingkat ketercapaian peserta didik dalam mengerjakan tugas kelompok. Ini ada contoh pembelajaran tipe kooperatif, ada yang pertama ada model Jigsaw, yang kedua ada NHT atau Number Hit Together, yang ketiga ada STAD, yang keempat ada TPS, yang kelima ada Picture and Picture, dan yang keenam ada Problem Solving. Selanjutnya ada teori yang mendukung cooperative learning. Yang pertama ada teori konstruktivisme, dan yang kedua ada teori motivasi. Teori konstruktivisme yaitu satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan. Menurut teori ini, guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Peserta didik harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Yang kedua, teori motivasi. Pada pembelajaran kooperatif terutama memfokuskan pada penghargaan atau struktur tujuan di mana para peserta didik bekerja. Selanjutnya ada tujuan cooperative learning. Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi peserta didik, memfasilitasi peserta didik dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama dengan peserta didik yang berbeda latar belakangnya. Selanjutnya ada kelebihan dari cooperative learning. Menurut Baihaqi tahun 2020, model pembelajaran kooperatif memiliki beberapa kelebihan, yaitu diantaranya yang pertama, membangun ketergantungan antar peserta didik yang positif. Yang kedua, menanggapi perbedaan dengan cara yang baik. Yang ketiga, melibatkan peserta didik dalam merencanakan dan mengelola kelas. Yang keempat, suasana kegiatan pembelajaran menjadi santai dan menyenangkan. Yang kelima, menumbuhkan interaksi dan komunikasi antar sesama peserta didik dan guru. Dan yang terakhir, setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sangat terbuka untuk mengungkapkan emosi, pengetahuan, dan pengalamannya.
Di samping kelebihan dari model pembelajaran cooperative learning tadi, ada juga kelemahannya, yaitu menurut PHQ tahun 2020, model pembelajaran kooperatif memiliki beberapa kelemahan di antaranya. Yang pertama, guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan di kelas. Ada peserta didik tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan temannya. Yang kedua, perasaan was-was pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik atau keunikan pribadi mereka karena harus menyesuaikan diri dengan kelompok. Dan yang ketiga, banyak peserta didik takut bahwa pekerjaannya tidak akan terbagi rata atau secara adil, bahwa satu orang harus mengerjakan seluruh pekerjaan tersebut. Ini ada langkah-langkah model pembelajaran kooperatif learning. Yang fase pertama yaitu menyajikan tujuan dan memotivasi peserta didik. Tindakan yang bisa dilakukan guru yaitu pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi peserta didik belajar. Fase yang kedua yaitu guru menyajikan informasi. Guru menyajikan informasi kepada peserta didik dengan metode demonstrasi atau melalui bahan bacaan. Fase ketiga, guru mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok kooperatif. Tindakannya guru yaitu guru menjelaskan kepada peserta didik bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Fase keempat yaitu membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru membimbing setiap kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Dan fase kelima yaitu evaluasi. Jadi guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari dan setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Dan yang terakhir yaitu fase 6 memberikan penghargaan. Guru memberi bermacam cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Ini ada contoh penerapan pembelajaran cooperative learning. Saya mengambil contoh dari rancangan berbasis model cooperative learning pada kelas 4, yaitu topik atau tema lingkungan hidup, subtema 3, dan tema 3 peduli terhadap lingkungan hidup, subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Mata pelajaran IPA. Langsung ke sintaknya ya. Fase pertama yaitu penyampaian tujuan pembelajaran dan motivasi siswa. Jadi langkah yang pertama yaitu dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu menjelaskan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam yang sistematis. Yang kedua, dengan membuat poster, siswa mampu melakukan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan kepedulian yang tinggi. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Dan yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Motivasi siswa yaitu yang pertama, siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin. Yang kedua, menyajikan lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya yaitu menyajikan informasi gambar atau poster kelestarian sumber daya alam. Langkah yang pertama, guru menunjukkan gambar atau poster yang menunjukkan kelestarian sumber daya alam serta memberikan penjelasan. Yang kedua, peserta didik mengamati gambar atau poster yang diberikan guru. Dan yang ketiga, peserta didik diminta memberi tanggapan dan pendapat terhadap gambar atau poster yang diberikan. Fase yang ketiga yaitu mengkoordinasikan siswa dalam beberapa kelompok. Jadi pertama, guru membantu peserta didik dalam pembagian kelompok. Selanjutnya, peserta didik dibagi kelompok dengan anggota 4 sampai dengan 5 orang setiap kelompoknya. Dan selanjutnya siswa berkumpul dengan masing-masing kelompoknya dan mendiskusikan terkait dengan tugasnya. Fase 4, guru membimbing siswa untuk belajar kelompok.
Jadi yang pertama, peserta didik mengumpulkan informasi untuk membangun ide mereka sendiri dalam menganalisis gambar pelestarian lingkungan. Yang kedua, peserta didik berdiskusi dalam kelompok mencari solusi terkait dengan masalah yang telah diidentifikasi. Yang ketiga, guru membagikan lembar kerja peserta didik. Yang keempat, guru membimbing tugas yang dilakukan peserta didik. Yang kelima, setelah berdiskusi, perwakilan kelompok diminta maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Dan yang keenam, siswa mengamati dan mengkritik tiap kelompok yang presentasi. Selanjutnya, fase yang kelima yaitu melakukan evaluasi. Yang pertama, setelah berdiskusi, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Siswa mengamati dan mengkritik tiap kelompok yang presentasi, lalu guru melakukan evaluasi hasil belajar mengenai materi yang telah dipelajari peserta didik. Dalam memberikan evaluasi ini, guru dapat menggunakan paper dan pensil test atau authentic assessment. Selanjutnya ada fase terakhir yaitu guru memberi penghargaan. Yang pertama, guru bisa memberikan ucapan selamat kepada kelompok yang memaparkan hasil diskusinya dengan baik. Dan yang kedua, guru juga memberikan tambahan nilai kepada kelompok terbaik dan juga siswa yang mau bertanya serta menanggapi dari hasil diskusi temannya. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.